Nah, pagi ini, saudara, di akhir pekan ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul kekerasan hati. Langsung saja kita baca ayatnya, saudara. Roma pasal yang kedua, kita akan sama-sama baca di ayatnya yang kelima, ya. Mari jemaat Tuhan, saudara dikasih Tuhan, sama-sama kita membaca ayat firman Allah ini. Roma pasal 2 ayat 5, 1, 2, dan 3. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Pagi ini kita bicara tentang satu tema yang menurut saya penting untuk kita pahami, supaya kehidupan iman kita bisa bertumbuh secara maksimal, supaya kerohanian iman kita bertumbuhnya sehat dan benar. Sebab ada satu penyakit rohani yang jangan ada, tidak boleh ada dalam hidup kita. Namanya adalah kekerasan hati. Kekerasan hati, hati yang keras, itu kalau digambarkan, diajarkan dalam perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus dalam Matius pasal 13 gitu, yang sering kita pelajari. Keras hati, tanah hati yang keras itu tanah pinggir jalan, tanah yang diinjak-injak orang. Benih firman baru ditaruh gak bisa tumbuh karena burung-burung di udara ambil itu yang namanya benih firman. Jadi mudah sekali setan ambil benih firman. Kenapa? Tanah hatinya keras. Firman gak bisa masuk di hati. Kenapa? Keras tanahnya pinggir jalan. Ini jenis tanah penyakit rohani yang paling buruk dalam hidup kekristenan kita. Tidak bisa membuat kita bertumbuh. Tidak bisa membuat kita jadi orang Kristen yang dibentuk sama Tuhan. Jadi bejana sebuah kehidupan yang Dia inginkan. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan tidak bisa terwujud, terjadi, digenapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya penyakit rohani, tanah hati keras, tanah pinggir jalan. Kita nggak pernah jadi orang Kristen yang bisa hidup suci. Kita nggak pernah jadi orang Kristen yang hidupnya benar-benar saleh di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Nggak pernah jadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita punya problem. Apa problem kita? Kita punya hati, tanah hati ini keras. Kalau Anda tidak mau dipermainkan oleh keadaan dunia, dipermainkan oleh masalah di hidup ini, Tuhan bela kita, Tuhan tolong kita. Tanah hati keras ini kita mesti perbaiki, saudara. Jangan ada dalam hidup kita. Sorry kalau saya katakan pada saudara, jangan pernah bangga jadi anak Tuhan punya hati yang keras. Saya ini orang yang keras loh, Pak. Bapak tidak tahu ya, Pak Yohanes, Pak Pendeta. Saya ini orang yang keras loh, Pak. Sorry loh saudara, saya katakan, apa sih yang kita mesti banggakan dari hati yang keras ini? Apa yang mau dibanggakan dari hati yang keras? Tidak ada sebetulnya. Karena justru hati yang keras membuat kita jadi orang Kristen yang gak bisa bertumbuh dengan benar. Tuhan gak bisa bentuk kita. Kita gak bisa jadi bejana hidup yang seperti Tuhan inginkan. Bukankah sederhana saja, simple kok. Kita ikut Yesus jadi Kristen, tujuan kita itu adalah serupa seperti Kristus. Ini penting saudara, apa yang saya bagikan sama saudara pada bagian ini. Tujuan kita percaya pada Yesus, ikut Yesus jadi Kristen dari dulu sampai sekarang. Kita punya satu tujuan utama. Apa tujuan utama kita? Hidup kita harus serupa seperti Kristus. Bagaimana kita bisa serupa seperti Kristus kalau kita punya problem penyakit rohani namanya kekerasan hati, hati yang keras. Anda ingat apa yang saya pernah ajarkan? Bagaimana sih, apa sih maksudnya serupa seperti Kristus? Saya pernah ajarkan khusus sama saudara beberapa tahun yang lalu. Dalam Injil Matius pasal 11 itu ya. Kalau tidak salah di ayat 29, antara 28, 29, coba cek dulu multimedia. Apa Yesus ajarkan sama kita? Apa sih maksudnya serupa seperti Kristus? Coba saya ajak kita lihat sebentar melandas di ayat ini. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat ini ayat 29, betul saudara, lihat ketika ayat ini. Pikul lekuk yang kupasang, kata Yesus, perhatikan kata-kata ini,
Dan kata Yesus, belajarlah kepadaku. Belajar apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Belajarlah kepadaku. Kita disuruh belajar apa? Dari kehidupan Yesus, dari karakter Yesus, sifat Yesus. Belajar soal kelemah lembutan. Belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara tanya sama saya yang mengajar saudara sebagai gembala saudara, saya ngajar saudara tiap hari. Ya, walaupun Anda bukan jemaat saya secara tatap muka langsung di gereja, tapi saya menggembalakan Anda kasih makan rohani tiap hari. Saya gembala Anda secara online mungkin atau apalah namanya. Saya mau ingatkan saudara, kalau Anda tanya sama saya sebagai gembala saudara, pendeta, gembala, apa sih artinya tujuan kekristenan kita harus serupa seperti Kristus? Serupa seperti Kristus itu dalam hal apa? Dalam kelemah lembutan hati kita dan kerendahan hati kita. Makanya Yesus wanti-wanti kita, Yesus perintahkan kita, Yesus dorong kita. Kamu mesti belajar kepadaku. Belajar apa Tuhan? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi sebetulnya simple. Serupa seperti Kristus itu artinya karakter kita serupa dengan Dia. Sifat hidup kita, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan itu serupa dengan Dia. Dalam hal apa serupa dengan Dia? Kelemah lembutan hati dan kerendahan hati. Jadi serupa seperti Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Saya pernah jabarkan sama saudara itu berhari-hari loh kalau saudara masih ingat. Jadi artinya Yesus itu adalah masternya lemah lembut. Kalau Anda ingin jadi Kristen yang lemah lembut, bukan yang keras hatinya. Hati kita lemah lembut, hatinya lembut. Hatinya gembur, tanahnya bukan tanah pinggir jalan. Ya kita belajar sama masternya kita lemah lembut. Itulah Yesus. Sampai Yesus dia berani berkata kepada kita, kamu belajar kepadaku. Sebab dia masternya tanah hati yang lemah lembut. Hati yang keras tinggalkan. Sorry saya katakan, apa yang mau dibanggain kalau Anda bangga-banggakan, saya ini orang yang keras loh pendeta. Kekerasan hati tidak membuat kita bertumbuh loh. Tidak akan kita bisa melakukan kebenaran Allah dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Hati kita akan menolak. Saya akan jelaskan sama saudara nanti. Ujungnya seperti apa? Apa sih maksudnya kekerasan hati itu? Tapi Tuhan mau kita disuruh belajar lemah lembut. Supaya serupa seperti Kristus. Jangan kita bangga punya tanah hati yang keras. Karena jelas ayat ini berkata dalam Roma pasal 2 ayat 5. Tuhan tidak ingin kita punya tanah hati yang keras hati. Karena kalau kita gak mau berubah, gak mau bertobat. Tuhan katakan kita sedang menimbun murka. Ini saya baca ulang sekali lagi. Tetapi oleh kekerasan hatimu, hati yang keras jangan dibanggakan. Yang tidak mau bertobat. Dikatakan apa? Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Cepat atau lambat, orang yang banggakan hati yang keras, dia nggak mau berubah, dia nggak mau bertobat, dia nggak mau belajar seperti Kristus, nggak mau belajar sama masternya lemah lembut, tetap keras hati dipertahankan. Pada waktunya murka Allah datang dinyatakan sama kita. Sebab kalau kita mempertahankan cara hidup sebagai orang Kristen, pertahankan tetap hati keras. Saya hatinya keras Pak, Anda pertahankan, Anda suka itu, banggain itu. Tanpa sadar cara hidup, model hidup, karakter hidup yang bangga dengan keras hati. Setiap hari kita keras hati, besok keras hati, besok lagi keras hati. Kita sedang menabung, menimbun murka Tuhan bertambah-tambah dalam hidup kita. Sampai pada waktunya nyata hukuman murka datang sama kita. Apa yang mau dibanggain? Tidak ada untungnya, rugi kita. Kalau kita bertahan dengan kekerasan hati, saya berharap dengan pengajaran firman Allah ini menyadarkan kita bahwa tidak ada yang dibanggain dari keras hati. Ngapain kita mesti bangga dengan keras hati? Karena Tuhan ingin bentuk kita. Makanya saya tulis statement kalimat berikut ini. Tuhan rindu loh membentuk kita jadi hati yang lemah lembut seperti Kristus.
Tapi itu perhatikan gambar PowerPoint ini. Tuhan itu memakai apapun, sikon, situasi, masalah, kesulitan, keadaan, peristiwa, kejadian, dalam kategori apapun, Tuhan itu bisa memakai apapun dan siapapun. Siapapun itu orang-orang di sekitar kita. Jadi Tuhan bisa pakai kondisi ini, kondisi itu, kesukaran ini, bahkan kejadian ini, peristiwa ini. Bahkan Tuhan pakai orang-orang di hadapan kita, teman kita, teman bisnis kita, orang-orang yang kita nggak kenal. Siapapun Tuhan bisa pakai, kondisi apapun, kesukaran, kesulitan, berkat dipakai Tuhan. Dalam apa? Dalam keseharian hidup kita, demi mengikis, semakin menghilangkan. Karena nggak bisa langsung tiba-tiba gitu ya. Berubah menjadi karakter seperti Kristus butuh dikikis loh saudara, kekerasan hati kita. Ya, keseharian demi mengikis kekerasan hati kita, demi menjadikan kita pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi ternyata Tuhan itu memakai keadaan situasi yang kita hadapi, bahkan siapapun yang ada di sekitar kita, untuk mengikis kekerasan hati kita supaya jadi pribadi anak Tuhan yang lemah lembut dan rendah hati. Tapi problemnya seringkali justru kita mau merubah keadaan kita. Itu tabiat kita kan, kalau ngalami masalah kita pengen cepat merubah keadaan kita. Tanpa kita sadari keadaan itu datang sama kita, Tuhan mau pakai merubah keadaan hidup kita jadi lemah lembut. Tidak pas kan sebetulnya. Kita berusaha merubah keadaan kita. Sedangkan keadaan sikon yang kita hadapi itu Tuhan sedang pakai untuk mengubah kita jadi pribadi anak Tuhan yang lemah lembut. Keadaan-keadaan inilah yang mengikis kita sebetulnya. Makin rendah hati, makin lemah lembut sama Tuhan. Aku tidak mampu Tuhan, aku andalkan Engkau Tuhan. Seringkali kejadian, sikon, orang di depan kita, sekitar kita, itu setiap hari dipakai. Bukan cuman sekedar kebaktian dari minggu, Tuhan ubah bentuk hidup kita, dikikis hidup kita setiap hari dalam setiap kesempatan. Makanya saya kasih gambar di bawah gambar ini, ada palu khusus masak ini ya, ada daging. Kalau Anda suka hobi senang makan steak, sebentar-sebentar suka makan steak. Kalau hobi makan steak itu lembut, enak dimakan di mulut kita, digigit dia nggak ngelawan, alot nggak. Bagaimana caranya tukang masak bikin daging ini jadi lembut, begitu dimakan langsung enak bisa dinikmati, langsung lumer di mulut kita, lembut gitu maksud saya. Tukang masak chefnya itu pakai palu ternyata. Dagingnya itu dibolak-balik, digebukin, dek di palu, digebukin, dibalik, cukup digebukin aja. Begitu dibakar, begitu dimasak, dia jadi lembut. Saya pernah tanya sama seorang tukang masak chef yang membakar daging ini. Ada nggak cara lain supaya daging ini ketika dibakar ya, ketika dimasak jadi lembut selain pakai digebukin sama palu? Ada katanya chef. Dia ajarin saya begini, ada caranya Pak Pendeta. Bagaimana caranya Chef? Bagaimana caranya Pak? Caranya adalah digodok katanya dia. Digodok ya di air sama api, kira-kira butuh waktu cukup lama digodoknya, 8-11 jam. Lama banget. Cara yang kedua, saya yakin kita semua sama termasuk saya dan Anda. Kita akan tidak sabaran, masa kita mau makan steak saja, pengen makan steak nih saudara ya, nunggunya 8-11 jam, nggak sabar lah kita, mana tahan mau makan, lama banget nunggunya, iya kan? Lagi pula cara yang kedua yang mesti digodok sama air, itu pemborosan waktu, pemborosan gas juga di kompor kan, 8 jam nyala terus. Makanya cara yang sering kali dipakai sama chef yang suka masak yang namanya steak ini, digebukin sama palu dagingnya, rata, bek, dibalik lagi. Begitu dimasak, dibakar, jadi lembut, jadi empuk. Saya cuman kasih analogi saja sama saudara. Bahwa Tuhan pun sama, Dia pakai siapapun di sekitar kita, bahkan Tuhan pakai keadaan yang tidak menyenangkan. Seringkali tanpa kita sadari, keadaan yang menyulitkan kita. Kita menghadapi persoalan, kita menghadapi kesukaran, kita hadapi jalan tertutup.
Kita berpikir biasanya lancar, biasanya enak, biasanya kita happy-happy gak ada apa-apa. Kok sekarang saya ngalami kejadian ini, musibah ini, penderitaan ini yang gak kita harapkan, menekan hidup kita, gak seneng kita ngalami itu. Bahkan kita berhadapan dengan orang-orang yang jengkelin hati kita. Siapa orang itu? Mungkin orang itu Anda kenal, teman kerja saudara. Bikin ini, bikin susah kita, mau jegal kita, fitnah kita. Tuhan ternyata pakai siapapun, keadaan apapun, tujuannya mengubah hidup kita. Tapi kita aja gak sabaran. Ya selalu kita cari cepat-cepat jalan keluar. Padahal lewat keadaan itu atau siapa orang itu, Tuhan sedang membentuk kita. Seperti daging yang keras digebukin tadi loh saudara. Supaya apa? Jadi lembut. Jadi kalau hari ini Anda sedang menghadapi seperti daging yang sedang digebukin ini. Hadapi masalah. Nggak enak gitu ya. Ada yang menekan kita. Ada sesuatu yang kita nggak suka gitu ya. Ingat, seringkali Tuhan pakai keadaan yang menyulitkan kita, yang bikin kita susah. Tuhan sedang melembutkan hati kita. Karena jangan-jangan memang hati kita ini keras loh saudara. Penting, saudara, kelembutan hati kita itu menjadi sensitivitas kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Orang makin lembut hatinya, dia semakin sensitif untuk mengalami hadiratnya. Mudah disentuh oleh hadirat Tuhan. Tuhan nasihati cukup lembut dengan firman-Nya. Dia udah berkata, terima kasih Tuhan buat teguranmu. Dia gak tersinggung, dia gak marah. Hanya firman yang lembut itu mengubah dia. Kadang ada orang yang udah firman datang itu keras, bagaikan palu yang keras, godam yang keras. Bukan cuma nyerempet, langsung nabrak hidupnya firman kan. Brak, gak sadar juga itu. Bahkan dia cuma tersenyum, ini firman bukan untuk saya. Teguran Tuhan bukan untuk saya, ini untuk sebelah saya. Nunjuk sebelahnya loh dia. Kok dia gak rasa ya? Jangan-jangan hatinya sedang keras, dia gak sadar. Tuhan ingin bentuk kita. Makanya sensitif kita akan teguran firman. Sensitif kita akan hadirat Tuhan. Sentuhan Tuhan. Kemauan Tuhan kita bisa rasakan. Ditentukan ini loh hati. Keras hati kita atau lembut hati kita. Coba Anda lihat kabar ini. Saya mau terangkan di sini. Kekerasan hati disadari atau tidak ya saudara. Itu adalah penghambat dari proses pembentukan rohani kita. Kalau saya kasih gambar sama saudara seorang tukang bejana. Yang membuat bejana yang dia inginkan, bentuk bejana itu kan macam-macam kan. Ada yang kayak kendi, ada yang kayak ceret, ada yang kayak hiasan macam-macam yang ada. Tukang bejana setiap kali dia mau buat bejana seperti yang dia inginkan, bahan dasarnya bejana tanah liat. Dan tukang bejana itu pasti akan memilih tanah liat itu tanah liat yang lembut. Makanya tanah liat sebelum dicetak, dijadikan, diputar sama tukang bejana. Jadi bejana yang bagus, yang dia rencanakan, dia inginkan. Tanah liat itu dikasih air lebih dahulu. Dikasih air, diremes-remes begini. Supaya apa sih tanah liat itu? Yang tadinya tanah liat itu mungkin keras sekali, jadi lembut. Kurang lembut lagi, kasih air lagi. Sampai tanah liat yang keras jadi lembut. Sebab tukang bejana kalau membentuk bejana tanah liatnya keras itu gak bisa jadi, gak bisa dibentuk, susah dibentuk. Udah mau jadi retak, dibuang lagi, kasih air lagi. Makanya kalau mau buat bejana, tukang bejana dikasih air, tanah liat yang dipakai, tanah liat yang lembut. Enak gak bentuknya jadi bejana yang bagus, yang indah seperti yang direncanakan tukang bejana. Bukankah kitab Yeremia gambarkan Tuhan itu sebagai tukang bejana, ahli bejana yang membentuk bejana hidup kita. Pertanyaannya, ketika Tuhan membentuk kita menjadi orang yang lemah lembut, saudara, dan rendah hati, kita ini jadi tanah liat yang seperti apa? Ini pertanyaan penting. Kita ini tanah liat yang keras atau tanah liat yang lembut? Sebab yang bisa dibentuk itu yang lembut. Makanya saya katakan, kekerasan hati kita jangan dibanggakan. Kita mesti berubah. Kalau enggak, sederhana saya katakan, Tuhan gak bisa bentuk kita. Jadi bejana, jadi sebuah kehidupan seperti yang dia inginkan, yang menyenangkan hatinya.
Kita akan gagal, tidak pernah bisa menjadi kehidupan yang serupa seperti Kristus. Kita nggak pernah dipastikan jadi dewasa rohani, matang rohani, kita nggak bisa. Iman kita nggak bisa tumbuh gitu loh gampangnya. Iman kita, kalau ada bertanya, kenapa saya kok cuman gini-gini aja ya? Yang lain udah maju, dipakai Tuhan, ngalami perkara-perkara ilahi, ngalami pribadi Tuhan itu luar biasa. Pengenalannya akan pribadi Tuhan itu secara pribadi luar biasa pertumbuhannya. Kok kita gini-gini aja gak bertumbuh? Ada masalah loh dalam diri kita. Kenapa gak bertumbuh? Tanah hatinya keras, susah dibentuk, susah dinasehati. Dinasi gak bisa, ditegur pun gak bisa. Makanya kita kembali kepada ayat tadi. Saya coba mau terangkan sama saudara. Roma pasal 2 ayat yang kelima. Saya ulang pembacaan ayat pertama tadi. Saya kasih terjemahan firman Allah yang hidup juga ya. FAYH. Yang atas saya baca dulu. Tetapi oleh kekerasan hatimu, perhatikan, yang tidak mau bertobat. Jadi kekerasan hati itu bicara tentang kemauan. Saya ulang. Alkitab berkata, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Bapak Ibu Saudara, ayat ini yang saya tangkap, yang saya coba bagikan sama saudara. Kekerasan hati itu ternyata berbicara tentang kemauan. Nggak mau bertobat, nggak mau berubah, tetap keras. Karena kekerasan ini bicara kemauan. Mau berubah nggak kamu, mau bertobat nggak kamu. Makanya kalau kita bicara pertobatan, pertobatan itu bukan bicara bisa atau tidak, mampu atau tidak, no. Pertobatan, perubahan hidup itu bicara kemauan, mau atau tidak. Bukan bisa atau tidak, mampu atau tidak, enggak, mau atau tidak. Jadi kalau kita ingin dari keras hati tadinya, ingin jadi lembut, itu bukan bicara kemampuan atau kebisaan kita, bicara kemauan. Saudara, kita ini adalah gereja Tuhan, orang-orang Kristen yang hidup dalam zaman anugerah kasih karunia. Oleh kasih karunia, kita yang tidak mampu dijadikan mampu. Anda paham itu? Oleh kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, kita yang gak bisa, kita heran, kita jadi bisa. Kenapa? Kasih karunia itu yang menolong, memampukan, mengerjakan itu. Yang mustahil jadi gak mustahil. Kita merasa mustahil lah aku jadi lemah lembut. Mana mungkin, yang gak mungkin jadi mungkin. Itu karena pekerjaan kasih karunia. Ya, makanya kalau kita bicara tentang yang namanya bertobat, bicara tentang kekerasan hati, itu bukan bicara bisa dan tidak, mampu dan tidak, tapi bicara mau atau tidak kita. Makanya di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan mengeraskan hati dan tidak mau berpaling dari dosa. Tidak mau. Makanya di dalam Alkitab, dari sepanjang Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan tidak pernah bertanya kepada umatnya, kepada hambanya, kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada anak-anaknya. Sepanjang Alkitab Kejadian sampai Wahyu, saya belum pernah menemukan satu kalimat, satu ayat apalagi mengatakan, apakah kamu mampu? Mampukah kamu? Bisakah kamu? Tidak ada. Coba Anda cek pelan-pelan cari di Alkitab. Tidak pernah kita ketemu Tuhan model bertanyanya. Tuhan memilih kata, pakai kata, mampukah kamu? Bisakah kamu? Tidak ada. Apa yang Tuhan tanya pada umatnya, anak-anaknya? Maukah engkau? Maukah kamu? Saudara, kalau kita nggak mampu, kita punya Tuhan itu yang mampu. Yesus, kuasanya itu sumber kasih karunia buat kita. Dia sumber kasih karunia. Makanya orang yang hidup dalam Yesus, percaya pada Yesus, Anda dan saya, kita semua hidup dalam kasih karunia. Ketidakmampuan kita dimampukan oleh Tuhan. Kita nggak bisa dibisakan. Yang tertutup Tuhan bisa buka. Mustahil. Jadi nggak mustahil. Itu pekerjaan yang namanya kasih karunia. Jadi Tuhan tidak pernah ngomong soal kemampuan. Sebab dia mampu. Tuhan selalu bicara, maukah kamu? Tuhan nggak pernah berkata, mampukah, bisakah kamu? Enggak. Kesulitan kita, kesukaran kita, yang Tuhan tanya,
maukah kamu ditolong? Satu contoh misalnya, satu contoh saja ya, supaya bisa melandas ini firman mudah dimengerti oleh Anda. Lihat sebuah kasus yang terjadi di kolam Bethesda. Ada satu tempat namanya pintu gerbang domba yang banyak serambinya. Itu banyak berkumpul orang-orang sakit dan sakitnya bermacam-macam. Ada sebuah keyakinan di antara orang-orang di kolam Bethesda yang duduk, yang berbaring di serambi-serambi pintu gerbang domba itu. Apa Alkitab katakan? Sewaktu-waktu kalau datang malaikat menggoncang kolam Bethesda itu, orang yang pertama kali nyemplung masuk dalam kolam itu, sakit apapun nama penyakitnya, langsung orang itu sembuh. Ketika kolam digoncang sama malaikat, malaikat datang breng dalam air, goncang, masuk pertama sembuh. Yesus datang di kolam Bethesda, ketemu sengaja dengan seorang yang lumpuh 38 tahun. Mari kita lihat kisahnya, Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Perhatikan cerita ini, saya bacakan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, lumpuh dia. Ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya. Berkata Yesus, bertanya kepada orang lumpuh 38 tahun. Apa perkataan Yesus? Pertanyaan Yesus, maukah engkau sembuh? Yesus gak bertanya, bisakah engkau sembuh? Hei orang lumpuh, mampukah? Bisakah engkau sembuh? Tidak. Apa Yesus katakan? Maukah engkau sembuh? Kemauan yang ditanya soal kesembuhan saja, soal mujizat saja, soal sesuatu yang kita butuhkan dan perlukan dan inginkan saja. Yesus tanyanya bukan soal kemampuan kita dan kebisaan kita. Kalau kita ditanya kemampuan kita, kita pasti berkata, nggak mampu Tuhan, nggak bisa Tuhan. Iya kan? Jujur, kita terbatas. Ada banyak masalah yang kita nggak bisa atasi. Nggak bisa Tuhan, nggak mampu Tuhan. Yang Tuhan tanya apa? Tuhan tahu kita nggak mampu menolong hidup kita. Kalau kau punya masalah pagi ini, engkau nggak mampu mengatasi masalahmu. Saya udah nggak tahan pendeta hadapi masalah ini. Nggak kuat saya, istri saya juga udah nggak kuat. Udah lama. Yang Tuhan tanya bukan mampukah kamu, bisakah kamu. Apa pertanyaan Tuhan? Tuhan tahu kok kita nggak mampu. Jadi kalau pagi ini kau sedang meneteskan air matamu, sedih hadapi masalahmu. Saya nggak mampu pendeta bayar hutang saya, goncang pekerjaan saya. Tuhan tahu kamu nggak mampu. Makanya dia nggak bertanya kemampuan kita. Yang dia tanya begini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau diberkati? Maukah engkau terima mujizat? Maukah engkau terima jalan keluar? Tuhan tahu kita udah gak bisa bikin jalan keluar. Makanya dia gak bertanya kemampuan kita. Dia tahu, saya tegaskan, kita gak mampu. Makanya dia tanya gini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau terima mujizatku dan jalan keluarku? Yang ditanya mau atau tidak. Tapi lihat jawaban orang lumpuh 38 tahun ini. Dia jawab pakai logikanya. Dia jawab pakai pengertian otak akal pikirannya. Dia jawab dengan kekerasan hatinya, kejengkelan hatinya. Kenapa saya berani katakan dia jawab dengan logika, dengan kekerasan hati? Orang Jawa katakan contoh mangkel ini orang, agak jengkel ini. Karena kedahuluan terus sama orang lain lebih dulu masuk kolam itu. Dia selalu gagal sampai dia tunjukkan keras hatinya, jengkelnya hati. Dia jawab begini, maukah engkau sembuh? Kata Yesus, lihatlah ayat yang ke-7. Apa jawaban orang ini? Jawab orang sakit itu kepadanya, kepada Yesus. Tuhan, lihat, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolamku itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ketika Yesus bertanya, maukah kau sembuh? Harusnya jawabannya apa? Mau Tuhan, loh bagaimana sih? Ya maulah Tuhan, itu yang ku mau, itu yang aku rindu, aku inginkan. Kok kenapa dia gak jawab, mau Tuhan? Justru dia jawab pakai logikanya. Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku, tidak ada orang tolong aku tidak mampu jalan ke sana. Aku selalu keduluan sama orang, karena tidak ada orang bantu aku. Ada lihat, jawabannya apa? Aku tidak mampu. Tuhan gak tanya kemampuannya kok.
Tuhan tanya, maukah kamu sembuh? Bukan kemampuannya. Tidak ada orang tolongin aku. Ini kan bicara kekuatan. Aku selalu kalah keduluan sama orang. Orang lebih dulu masuk dalam kolam yang bergoncang itu. Dia pakai logikanya. Nggak ada yang tolongin aku, ya tidak bisa sembuh. Dan dia tunjukkan kejengkelan, kekerasan hatinya kan. Otomatis kan dia berkata, aku selalu kalah, selalu kalah. Tuhan tidak tanya itu loh. Yang Tuhan tanya apa? Maukah engkau sembuh? Kemauannya. Kekerasan hati kita itu bicara kemauan. Pertobatan itu bicara kemauan. Mau atau tidak. Saudara. Dan Yesus yang berkata dalam Matius 11 ayat 29 tadi ya. Yang berkata, ayo belajar kepadaku. Sebab aku ini lemah lembut. Dia masternya lemah lembut. Sampai dia perintahkan kita. Kalau kamu mau serupa seperti aku. Serupa seperti Kristus. Belajar sama aku. Yang pertama apa? Soal kelemah lembutan hati. Disuruh belajar lemah lembut kita. Karena Yesus masternya lemah lembut. Bahkan di banyak ayat saya coba tunjukkan sekarang sama saudara. Dia itu memang pribadi yang lemah lembut. Bahkan kelemah lembutan itu sangat ekstrim loh saudara. Coba lihat ayat ini. Yohanes pasal 5 ayat 30 saudara dikatakan begini. Saya baca ya. 2 ayat saya langsung baca ya. 2 pasal 2 ayat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang ku dengar. Dan penghakimanku adil. Saya mau terangkan kalimat garis bawah ini. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Terus melainkan kehendak dia, kehendak Bapa yang mengutus aku. Yesus berkata, aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Saya mau tanya, kira-kira menurut saudara, Yesus ini punya kehendak gak? Punya keinginan gak? Ya punyalah. Sebagai anak manusia yang lahir dengan darah daging, lewat proses bayi bertumbuh, pasti punya kehendak, pasti punya keinginan, punya kemauan. Tapi Yesus berkata dengan ekstrem dalam ayat ini. Tetapi dikatakan ini, melainkan kehendak dia mengutus aku. Dia bukan melakukan kehendaknya sendiri, tapi yang dia utamakan, yang dia nomor satukan, dia pentingkan. Kehendak Bapa yang mengutus aku itu lebih penting, kata Yesus. Bahkan di bawahnya saya tuliskan, saya tambah ayat di situ, Yohanes 6 ayat 38. Ini contoh Yesus adalah yang katakan, belajar kepadaku. Memang dia lemah lembut. Lemah lembut itu seperti apa sih? Seperti ayat ini loh. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Lihat, datang ke dunia, turun dari sorga bukan melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi bagi Yesus kehendak Bapa itu lebih penting, nomor satu. Meskipun dia punya kehendak, tapi kehendak Bapanya diutamakan. Saudara, ini contoh lemah lembut. Kenapa saya katakan ini contoh lemah lembut? Lemah lembut bukan yang keras hati. Orang kalau keras hati itu kan lawannya lemah lembut. Gimana sih orang keras hati? Kalau misalnya Tuhan berfirman sama kita pagi ini, firman Tuhan itu kita kerjakan langsung. Kadang-kadang Tuhan datang dengan firman-Nya menegur kita. Dosa ini, dosa ini. Kita gak langsung berubah. Tentang kekerasan hati, kita mesti punya hati yang lemah lembut. Kita berkata, besok-besok sajalah kita lakukan. Kita tunda. Itu udah keras loh. Ingat, cara Tuhan berbicara, cara Tuhan menasehati kita, berseru kepada kita beda dengan kita manusia. Kalau manusia, kalau kita panggil seseorang di depan kita, lagi rame kita panggil, keras suara kita. Yohanes, ada panggil, saya gak dengar. Yang Anda lakukan teriaknya lebih keras lagi atau lebih pelan? Suara Anda lebih keras, itu cara manusia, cara kita. Nggak dengar orang kita panggil, teriakan kita, suara kita lebih keras. Tapi Tuhan beda. Ketika dia tegur kita, nasihati kita, pertama intonasinya keras, tegurannya keras. Tapi kalau kita menunda untuk melakukan, nggak mau melakukan, itu suara Tuhan makin pelan. Tambah pelan, lama-lama dia diem. Karena kita keras hati, jadi nggak mendengar suara Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, itu tergolong keras hati. Anda ngerti nggak maksud ini ya? Seperti orang tua dengan anak loh. Tolonglah anterin mama ke sana, kita nggak mau. Itu keras hati termasuk itu. Cepat mandi sana, nggak berangkat. Tambah keras suaranya orang tua kita. Jadi setiap kali kita itu menunda, tidak taat sama kehendak perintah Tuhan, tergolong keras hati. Ini ekstrim loh.
Yesus katakan apa? Aku punya kehendak, tapi kehendak Bapa lebih penting. Perintahnya Bapa lebih penting. Kerinduannya Bapa lebih penting. Nomor satu kehendak Tuhan. Lemah lembut itu seperti itu. Mau jadi serupa seperti Kristus. Ya, yang kita lakukan bukan kehendak kita. Bedanya Yesus sama kita apa? Yesus mementingkan, menomorsatukan kehendak Bapa. Kehendakmu yang jadi. Kalau kita bagaimana? Kita anak Tuhan, seringkali kita manusia lebih mengutamakan, mementingkan, menomorsatukan kehendak kita. Jujur saja, itu penyakit rohaninya kita. Itu kelemahannya kita pagi ini. Kita mesti terbuka hati kita. Seringkali kita itu lebih mengutamakan kehendak yang kita mau. Nggak nurut kehendak Tuhan. Saya katakan ini tergolong keras hati. Model kayak Yunus. Suruh ke Niniwe, keras hatinya. Nggak mau. Langsung dia ke pelabuhan ke Yafo. Itu kan keras hati kan. Nggak nuruti kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan yang dilakukan. Kehendak kita sendiri. Itu keras loh. Satu contoh yang sangat ekstrim. Yang seringkali dikhotbahkan dalam ibadah ide perjamuan kudus. Ini yang terakhir, ayat terakhir. Karena waktu terbatas. Matius 26, 39, 42 loncat ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini, cawan murka Allah yang berisi dosa, tidak mungkin lalu. Apa kata Yesus? Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Meskipun dia tidak ingin minum cawan murka Allah yang berisi dosa. Karena dia tahu penderitaannya berat. Tapi dia berkata, meskipun aku tidak suka, tidak ingin. Bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saya tutup dengan kata ini. Mungkin Anda bertanya begini, kenapa hidup saya kok cuma begini-begini aja ya? Kok saya nggak dipakai Tuhan? Kok itu dipakai Tuhan? Kok saya nggak ngalami maksimal sih iman saya? Jangan-jangan begini, kita susah dibentuk. Tuhan kenapa nggak bisa pakai kita? Karena kita nggak bisa dikendalikan. Kita selalu mengutamakan kehendak kita. Terutama ketika kita diajak ke tempat-tempat yang kita nggak suka. Di bawah Tuhan, ngelewati lembah kekelaman kita nggak suka. Rasanya kita nggak mau ikut kehendak Tuhan. Pengennya serong dari kehendak Tuhan. Susah loh. Makanya perintah Tuhan menyangkal diri pikul salib. Coba lihat gambar ini. Sudahkah Tuhan memegang kendali secara penuh dalam hidup kita? Ini kan masalahnya. Kehendak kita udah dipegang bisa belum? Seperti orang naik kuda itu loh. Kalau orang naik kuda, kuda yang udah nurut sama kehendak Tuhannya, lagi diem, ditarik, lari kencang dia. Kudanya masih pengen lari, tapi ketika Tuhan penunggangnya katakan berhenti, dia berhenti. Sebetulnya masih pengen lari, terutama ketika diajak ke jalan sempit yang berbecek. Kudanya pasti punya kehendak, tidak mau kok jalannya becek. Tapi bukan kehendak dia yang jadi. Dia nuruti kehendak Tuhan menunggang dia. Terus saja dia jalan. Saat dia sudah capek berhenti. Tapi Tuhan yang berkata ayo terus. Dia akan lakukan kehendak Tuhan penunggangnya. Kita bisa gak seperti itu kepada Tuhan? Ketika Tuhan bawa kita ke tempat-tempat, ke lembah kekelaman. Rasanya kehendak kita berontak kan? Tapi seringkali kekerasan hati kita, kehendak kita yang kita utamakan. Aku udah suka ini, kita mulai ngomel, kita mulai berubah setia. Bahkan seringkali keputusan kita yang kita ambil, keputusan sekehendak hati kita bukan kehendak Tuhan. Itu keras hati loh. Setiap kita nggak ikuti kehendak Tuhan, kehendak kita yang kita lakukan, itu tergolong keras hati. Biarlah pagi ini hati kita terbuka pada Tuhan. Pujian yang tadi terakhir kita nyanyikan, dalam beberapa minggu Tuhan taruh lagu ini di hati saya. Kaum wanita ibadah kemarin saya nyanyikan. Nggak tahu apa maksudnya Tuhan. Saya seringkali siapkan firman tiba-tiba saya nyanyikan lagu ini. Mari kita naikkan doa ini dengan pujian ini. Saya mau berdoa buat saudara.